Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan maksimal. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan masuk hari ini, yaitu materi bab ketiga, yaitu tentang menghindari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak lihat, ya, bisa kalian lihat gambar di samping sebelah kanan. Itu ada gambar uang rupiah yang banyak, ada rumah yang bagus, ada mobil mewah, ada perhiasan. Nah, apa yang akan Anda lakukan jika mendapatkan nikmat seperti pada gambar yang ada di samping itu? Terus bagaimana sikap Anda dalam menyederhanakan atau menyedekahkan, bukan menyederhanakan, menyedekahkan bagian dari rezeki yang Anda peroleh jika Anda dikarunia nikmat seperti pada gambar yang di samping itu? Apakah itu artinya Anda lebih baik daripada orang lain atau tidak? Bagaimana sikap Anda saat melihat orang terdekat Anda mendapat nikmat seperti gambar yang ada di samping itu, sedangkan Anda tidak? Ini sebuah renungan buat kita bersama. Apakah kita bisa menjawab hal-hal ini? Kita lanjut. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari di bab ketiga, yaitu peta konsep menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nanti kita akan jelaskan ini. Yang kedua, menghindari takabur, sombong. Terus menghindari diri dari akhlak mazmumah, ya ini akhlak mazmumah ini. Terus menghindari sifat riya dan sum'ah. Riya itu ingin dipuji. Yang terakhir yaitu hasad. Bagaimana cara kita menghindari sifat hasad? Ini semua adalah merupakan akhlak mazmumah, akhlak tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian dari hidup berfoya-foya itu apa. Yang kedua, dalilnya untuk kita harus hindari hidup berfoya-foya, manfaat kita menghindari hidup berfoya-foya, cara menghindarinya bagaimana, dan contoh perilaku menghindari hidup berfoya-foya. Baik, kita langsung lanjut. Nah, pengertian sikap hidup berfoya-foya. Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dinamakan dengan hidup berfoya-foya itu adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Ini, jadi menghambur-hamburkan uang apapun itu, pokoknya dihambur-hamburkan, dibuang-buang, tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Dalam Islam, berfoya-foya itu dikatakan atau dikategorikan sebagai tabzir. Jadi mubazir, tabzir. Nah, Mujahid radhiyallahu an, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, bila seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan, walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat tabzir. Nah, dalam riwayat dikatakan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud juga, tabzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Ini pengertian dari sikap hidup berfoya-foya. Nah, bagaimana dalil tentang sikap berfoya-foya?
Ini dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 26. Di situ dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini surat Al-Isra ayat ke-26, dalil tentang kita menghindari hidup berfoya-foya. Nah, bagaimana manfaat kita menghindari sikap hidup berfoya-foya? Yang pertama, jelas kalau kita menghindari sikap berfoya-foya, kita akan mendapatkan ridha Allah dari Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak dianggap sebagai temannya setan, karena innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, bahwa sesungguhnya orang yang selalu melakukan kemubaziran atau membuang-buang atau tidak memanfaatkan segala sesuatunya atau berlebih-lebihan, maka itu dianggap sebagai temannya setan. Manfaat yang ketiga, kita terjaga dari perilaku israf. Israf itu berlebih-lebihan. Jadi israf berlebih-lebihan. Jadi membeli sesuatu secara berlebihan tanpa memikirkan atau tanpa memperhitungkan asas manfaatnya. Yang selanjutnya, manfaat dari menghindari sikap hidup berfoya-foya adalah menumbuhkan rasa belas kasih. Ini yang terakhir adalah terhindar dari penyakit hati. Bagaimana cara kita menghindari sikap hidup berfoya-foya? Yang pertama, ini kita harus banyak mengingat Allah, bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini semua adalah titipan dari Allah. Maka apapun yang dititipkan oleh Allah, maka perlu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Tidak diperbolehkan untuk dipakai untuk hidup berfoya-foya. Yang kedua, kita harus sering berintrospeksi diri, bahwa segala sesuatu yang kita miliki tidak semuanya atau selamanya abadi, dan harus kita introspeksi diri bahwa semua yang kita miliki ini itu adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga nikmat itu harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin dengan memperlihatkan sisi porsi dan proporsinya. Yang selanjutnya, memilih teman bergaul. Ini cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang ketiga adalah kita memilih teman bergaul. Jadi jangan sampai kita salah memilih teman-teman yang suka hidup berfoya-foya. Yang selanjutnya, membiasakan hidup sederhana. Tidak perlu kita harus memamerkan atau ingin hidup yang lebih wah. Hiduplah sederhana, apa adanya. Yang selanjutnya, cara menghindari sikap hidup berfoya-foya adalah membelanjakan harta sesuai kebutuhan, sesuai porsinya. Apabila kita membutuhkan ini, ya beli itu saja. Tidak perlu sesuatu yang tidak kita butuhkan kita beli. Nah, ini tidak akan ada manfaatnya. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai tabzir, mubazir, membuang-buang. Ini 5 cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Contoh perilaku menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pertama, berhemat atau menjauhi gaya hidup konsumtif. Apa-apa kita pingin beli. Apalagi zaman sekarang sudah zaman dipermudah kita dalam mendapatkan sesuatu, seperti halnya berbelanja secara online. Ini juga mempermudah kita, tapi kita juga harus bisa menekan diri, mengontrol diri agar supaya kita bisa hidup hemat dan juga tidak mempunyai gaya hidup yang konsumtif. Apa-apa yang kita lihat di marketplace selalu ingin kita beli. Nah, ini juga merupakan salah satu bahaya supaya kita caranya tidak hidup berfoya-foya, maka hindari untuk menjauhi gaya hidup yang konsumtif itu. Yang kedua, memperbanyak amal soleh dengan sedekah, zakat, dengan infak dan segala macam. Yang selanjutnya, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, kadang kan kita ingin ini, ingin itu. Nah,
tanpa melihat kebutuhannya, sehingga apa yang kita inginkan kita beli tanpa kita tahu sebenarnya kita butuh atau tidak barang tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh perilaku menghindari sikap hidup berfoya-foya. Baik, nah sekarang akhlak tercela yang kedua yaitu adalah sikap riya dan sum'ah. Kita harus menghindari sikap tercela yaitu berupa riya dan sum'ah. Apa itu riya, sum'ah? Nanti kita akan jelaskan pengertiannya, terus dalilnya bagaimana. Nah, akibat yang ditimbulkan dari kalau kita riya dan sum'ah bagaimana, terus manfaat kita menghindari riya dan sum'ah apa saja, dan cara menghindarinya bagaimana. Nah, contoh perilakunya seperti apa. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini pengertian sikap riya dan sum'ah. Riya melakukan perbuatan terpuji agar orang lain melihatnya kemudian memberikan pujian. Jadi maksudnya adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu perbuatan baik seperti ibadah, menolong orang lain, baik ibadah yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, tapi ada tujuan di balik itu. Tujuannya adalah ingin mendapatkan pujian atau apresiasi dari orang lain. Ini yang dinamakan dengan riya, ingin dipuji. Nah, kalau sum'ah itu melakukan perbuatan terpuji atau perbuatan-perbuatan baik agar orang lain mendengarnya kemudian memberikan pujian. Nah, ini kalau ini ingin dilihat, kalau ini ingin didengar, sehingga ujungnya sama tetap antara riya dan sum'ah. Ini yang tidak baiknya ini adalah yang di terakhir, yaitu bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan apresiasi, hanya untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain, bukan ikhlas ridho lillahi ta'ala dalam melakukan setiap perbuatan ibadah. Nah, ini yang bahaya. Nah, bagaimana macam-macam riya dan sum'ah? Nah, macam-macam riya dan sum'ah itu ada dalam niat. Nah, telah ada sejak awal perbuatan bahkan sebelum terbuat. Jadi sebelum dia mau melakukan, dia punya niatan ingin supaya saya itu dilihat orang, didengar orang, sehingga saya akan mendapatkan pujian atau sanjungan. Oh, dia rajin ibadah, oh dia rajin sedekah, oh dia rajin ini, rajin itu, segala macam. Tujuannya bukan untuk mencari ridhonya Allah, tapi tujuannya adalah untuk mencari pujian dan apresiasi sanjungan dari manusia itu sendiri. Nah, ini manusia yang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ada juga dalam perbuatan muncul ketika sedang melakukan aktivitas kebaikan, ketika suatu contoh kita melakukan sholat, perbuatan atau melakukan sedekah terus supaya dilihat orang. Ini yang sedang melakukan aktivitas kebaikan, ini supaya dilihat orang sehingga dipuji, disanjung, orangnya dermawan, orangnya murah hati dan segala macam. Ini yang tidak diperbolehkan, yang patut untuk hindari. Nah, bagaimana dalil tentang sikap riya dan sum'ah? Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sam'a Allah bih wa may yura'i yura'illahu bih." Nabi bersabda, barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang dalil sikap riya dan sum'ah. Apa akibat ketika kita mempunyai sifat riya dan sum'ah? Yang pertama, akan merusak iman kita. Yang kedua, merendahkan kehormatan diri. Yang ketiga, mudah putus asa ketika menghadapi cobaan. Yang keempat, sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan orang lain. Yang kelima, menghilangkan pahala kebaikan. Nah, ini akibat riya dan sum'ah. Lanjut. Apa manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah? Yang pertama, kita akan terhindar dari syirik kecil. Syirik itu maknanya adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan
kita selalu dijaga dari sikap atau sikap syirik ini, karena ini salah satu perilaku yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Nah, manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah yaitu terhindar dari syirik kecil. Kenapa? Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena apapun yang dilakukan oleh kita, perbuatan-perbuatan yang dilakukan kita yang riya itu ingin disanjung oleh orang lain, bukan untuk mencari ridha Allah, tapi ingin disanjung, ingin dipuji orang lain. Ini syirik kecil namanya, karena sudah menduakan Allah. Menduakannya bagaimana? Ingin disanjung, ingin dipuji oleh orang lain. Ini. Yang selanjutnya, manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah itu adalah terjaga dari sikap nifak. Nah, ini juga. Yang selanjutnya, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, konsisten beramal baik, dan yang terakhir, terhindar dari penyakit hati. Nah, ini ya, kalau riya ini kan merupakan salah satu sifat penyakit hati. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ini manfaatnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari sikap riya dan sum'ah? Yang pertama, jelas kita harus meluruskan niat dalam beramal soleh. Ketika kita beramal soleh, maka niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari sanjungan dan pujian dari orang lain. Yang kedua, memahami hakikat sumber munculnya riya. Nah, itu dari mana? Ini juga harus kita pahami bersama. Tidak menampakkan kebaikan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, alangkah baiknya tidak perlu ditampakkan. Apalagi kita pamerkan di media sosial, karena sekarang ini sudah marak atau sudah zamannya ya. Zamannya media sosial, apa-apa itu diupload atau di-share atau di status WA dan segala macam ditampilkan di media sosial. Saya sudah sedekah, saya sedang sholat, saya ini, saya itu, dan segala macam. Nah, ini kita hindari itu. Nah, ini cara menghindari sikap riya dan sum'ah. Bagaimana contoh perilaku menghindari sikap riya dan sum'ah? Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Nah, semua orang sudah melakukan kebaikan-kebaikan orang lain, maka kita harus ingat. Yang selanjutnya, tidak mengupdate status di media sosial tentang perbuatan baik kita. Tidak perlu ketika kita sedekah kita upload atau kita share. Nah, ini tidak perlu di-share di media sosial bahwa saya sudah bantu ini, sudah melakukan kebaikan ini dan segala macam. Tidak perlu, karena itu merupakan salah satu sikap riya dan sum'ah, maka perlu kita hindari. Yang selanjutnya, meluruskan niat dan berdoa agar keikhlasan terjaga. Nah, ini cara menghindari sikap riya dan sum'ah. Baik. Nah, akhlak tercela yang perlu kita hindari yang selanjutnya adalah sikap takabur, sikap sombong. Apa itu takabur? Kita akan jelaskan pengertiannya, bagaimana dalilnya, bahaya dari sikap takabur seperti apa manfaat menghindari sikap takabur, dan bagaimana cara menghindarinya, dan contoh perilaku menghindari seperti apa. Ini. Baik, pengertian sikap takabur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dinamakan takabur adalah merasa dirinya mulia, merasa hebat, pandai, merasa wah, merasa besar dan segala macam, merasa bisa dan segala macam. Nah, ini tanda-tanda orang takabur, yaitu suka memuji dan membanggakan diri sendiri. Inilah saya ini loh bisa ini loh saya pintar, ini loh saya hebat, ini loh saya kaya, ini loh saya jago dan segala macam. Nah, ini suka memuji dan membanggakan diri sendiri. Yang selanjutnya, merendahkan orang lain. Orang yang punya sikap takabur ini tanda-tandanya ini, selalu merendahkan orang, kamu tidak bisa apa-apa, ini loh saya bisa ini, bisa itu, dan segala macam. Itu adalah orang yang takabur. Selanjutnya, gemar mencela orang lain, selalu menghina orang lain, terus terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana macam-macam takabur? Ada takabur batin, takabur yang melekat pada hati dan tidak terlihat. Ini sombong yang ada di dalam hati. Jadi dia punya unek-unek, ini saya lebih hebat, lebih pintar, dalam hatinya dia berkata seperti itu. Ada takabur lahir. Takabur lahir
Takabur dalam bentuk perbuatan yang terlihat, dia merasa bisa, merasa wah, merasa hebat, merasa kaya. Ini juga macam-macam dari takabur. Ini pengertian sikap takabur yang selalu membanggakan diri, melebihkan dirinya dengan orang lain, merendahkan orang lain segala macam. Apa dalil tentang sikap takabur? Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Bunyinya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis yang menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk orang golongan kafir. Nah, ini jadi ketika iblis itu diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, iblis menolak karena dia merasa lebih hebat karena dia diciptakan api, sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat, sehingga dia merasa bahwa api lebih unggul dibandingkan dengan tanah liat, sehingga kesombongannya itu menyebabkan dia dikeluarkan dari langit, dari surga, dan dia termasuk golongan kafir sampai hari akhir nanti. Apa bahaya dari takabur, sikap sombong itu? Yang pertama, merugikan diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Namanya orang yang takabur, sombong itu tidak mau dia melihat dirinya sendiri, kelemahannya sendiri. Dia hanya mengagung-agungkan, membesar-besarkan. Dia merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, merasa luar biasa dan segala macam, tanpa mengkoreksi apakah ada kekurangan di dalam dirinya. Nah, ini sehingga dia akan merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, akan merusak hubungan silaturahim dengan sesama. Jelas, orang yang sombong, orang yang takabur pasti hubungan silaturahim dengan temannya itu pasti akan rusak, karena dia akan selalu mencela, menghina kepada teman-temannya atau kepada sesama manusianya. Yang selanjutnya, mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Jelas, orang yang takabur, orang yang sombong akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Apa manfaat menghindari sikap takabur? Yang pertama, menyadari hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hebat. Manfaat kita menghindari sikap takabur sehingga kita berintrospeksi diri bahwa yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih kaya, yang lebih kuat, yang lebih agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta kita. Sehingga tidak patut kita merasa sombong, takabur di atas buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Yang selanjutnya, terhindar dari azab. Selanjutnya, azab itu terhindar dari siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, disenangi banyak orang. Orang yang takabur tidak akan disenangi oleh orang. Karena apa? Karena kesombongan itu akan menghancurkan, merusak silaturahim, dan orang-orang di sekitarnya tidak akan senang. Yang disenangi adalah orang yang rendah hati, rendah diri. Ini yang akan disenangi, bukan orang yang sombong, takabur. Yang selanjutnya, hawa nafsu terkendali, dan yang selanjutnya tumbuh sikap tawadhu, rendah diri. Nah, ini manfaat menghindari sikap takabur. Bagaimana cara menghindari sikap takabur? Yang pertama, terbuka menerima kritik, bukan anti kritik, ya. Kita harus menerima kritik karena di dalam diri kita ini tidak sempurna, maka banyak kekurangan, kekhilafan yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita sempurnakan. Maka dengan kritik ini kita bisa memperbaiki diri kita supaya kita lebih baik. Yang selanjutnya, terbiasa mengucapkan tolong dan terima kasih. Ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka kita harus ucapkan minta tolong kepada orang lain. Ketika kita sudah dibantu, maka ucapkan terima kasih. Jangan asal perintah, jangan asal kalau sudah dibantu tidak mengucapkan terima kasih. Nah, ini ciri-ciri orang sombong seperti itu. Nah, maka cara menghindari sikap takabur itu adalah bagaimana kita terbiasa ketika kita meminta tolong, maka ucapkan minta tolong. Dan ketika kita sudah dibantu, maka ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling mulia.
karena masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang mungkin ada dalam diri kita, sehingga tidak patutlah kita untuk merasa paling benar dan paling mulia. Cara menghindari yang selanjutnya, tidak meremehkan kekayaan atau tidak memamerkan, tidak memamerkan kekayaan. Nah, ini jadi tidak perlu kita memamerkan kekayaan kita punya mobil berapa, kita punya rumah berapa, rumahnya seperti apa, uangnya sebagaimana, emas dan segala macam. Tidak perlu kita pamerkan kekayaan itu, karena segala sesuatunya semua itu adalah milik Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga tidak patutlah kita untuk memamerkan kekayaan itu. Selanjutnya, tidak membanggakan nasib atau keturunan. Jangan kamu banggakan keturunanmu seperti keturunan kayak semisal kamu ada keturunan raja atau keturunan orang kaya dan segala macam. Tidak perlu. Ini cara menghindari sikap takabur. Selanjutnya, contoh perilaku menghindari sikap takabur. Yang pertama, senang bergaul dengan semua kalangan. Jadi tidak pilih-pilih. Kalau bergaul dengan siapa saja, tapi juga perlu kita filter. Kalau memang pergaulan itu tidak baik, maka kita filter. Tapi kalau bergaul dengan siapa saja itu harus, ya, tapi juga ada filternya yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih saat mendapat pertolongan. Itu yang tadi dijelaskan. Nah, selanjutnya, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Nah, ini rumah yang bagus, punya uang yang banyak, atau dan segala macam harta-harta yang kamu miliki, tidak perlu kamu pamerkan. Yang terakhir, menghindari sikap tercela. Yang pertama, yang terakhir adalah sikap hasad. Apa itu hasad? Nanti kita akan jelaskan pengertiannya. Nah, dalilnya bagaimana? Bahaya dari hasad apa? Manfaat menghindari hasad apa? Cara menghindarinya bagaimana? Dan contoh perilakunya seperti apa? Nah, ini pengertian sikap hasad. Pengertian hasad disebut juga dengki. Dengki itu adalah menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan hasad adalah dia selalu membenci. Ada perasaan benci, perasaan tidak suka apabila ada orang lain mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dia ingin menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Nah, ini yang dinamakan dengan hasad. Ini perlu kita hindari karena ini merupakan salah satu akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Orang yang hasad telah menentang Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hal. Ini yang dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama, membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ini orang hasad itu membenci nikmat Allah, padahal Allah memberikan nikmat itu kepada orang lain, tapi dia malah membenci. Nah, ini juga berarti dia sudah membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang selanjutnya, tidak rela atas karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Jadi dia tidak menerima apa yang sebenarnya sudah diberikan oleh Allah, sehingga dia melihat nikmat-nikmat yang ada di orang lain sehingga dia membencinya. Dan selanjutnya, kikir atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti pengaruh menghinakan dari iblis. Ini pengertian dari sikap hasad. Apa dalil tentang sikap hasad? Nah, ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatabah. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad, karena hasad itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ini dalil tentang sikap hasad. Apa bahaya dari sikap hasad? Yang pertama, merasa risau, merasa galau, risau, karena selalu berpikir
cara menghilangkan nikmat orang lain. Ketika orang mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dia selalu galau dan risau bagaimana caranya supaya orang lain itu tidak merasakan nikmat-nikmat itu. Seperti bagaimana orang itu mendapatkan nikmat misal kaya, bagaimana supaya orang itu jatuh miskin, dan segala memikirkan bagaimana cara orang lain harus jatuh miskin. Ini bahayanya. Yang kedua, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Jelas orang hasad pasti tidak akan memiliki impian untuk bersatu dengan teman-temannya. Karena apa? Karena dia selalu iri dan dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya, menjauhi orang lain dalam pergaulan. Dijauhi orang lain dalam pergaulan. Jelas orang hasad, orang dengki pasti dijauhi orang lain. Yang selanjutnya, menghancurkan kebaikan yang pernah dilakukan. Seperti dalil yang sebelumnya dikatakan bahwa yang dinamakan hasad, nah itu adalah apa? Karena memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jelas bahaya hasad itu adalah menghancurkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan dimakan seperti halnya api memakan kayu. Apa manfaat menghindari sikap hasad? Yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang tenang. Jadi kalau orang lain mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan itu, kita tidak merasa iri, kita tidak merasa dengki, kita merasa hasad. Kenapa? Karena kita menghindarinya sikap hasad. Sehingga kita menjadi tenang, sehingga kita lebih menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus persatuan dan kesatuan terjaga, terhindar dari kebencian, mendapatkan rahmat Allah, dan terhindar dari ghibah, namimah, dan fitnah. Bagaimana cara kita menghindari sikap hasad? Yang pertama, menyadari dampak buruk hasad. Tadi sudah dijelaskan apa dampak buruknya. Kita harus sadari itu supaya kita bisa menghindari sikap hasad. Yang kedua, mengembangkan sikap welas asih. Yang ketiga, syukur nikmat. Selalu syukur, selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur, selalu menerima, menambah banyak teman bukan musuh. Orang yang tidak pernah dengki, iri, hasud pasti temannya banyak, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika orang diberikan nikmat ini, kita diberikan nikmat ini, nah itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita terima. Bagaimana contoh perilaku menghindari hasad? Yang pertama, mengucapkan selamat kepada teman yang bahagia. Ketika teman mendapatkan kenikmatan atau kesuksesan atau meraih apa yang diharapkan, maka kita ucapkan selamat kepada teman kita dan mengucapkan kebahagiaan. Itu bukan dengki, bukan iri. Yang harus kita lakukan adalah mengucapkan selamat. Yang selanjutnya, berempati kepada teman yang ditimpa musibah. Jangan merasa puas, jangan mentertawakan, jangan jangan merasa senang ketika teman mendapat musibah, tapi harus kita empati. Ya. Yang selanjutnya, memandang orang lain sebagai teman, bukan lawan. Bagaimana cara membiasakan diri menghindari dari akhlak mazmumah? Yang pertama, mengutamakan kebutuhan pokok primer. Yang kedua, bukan empati. Yang ketiga, mengingat bahwa riya merupakan syirik kecil dan dapat merusak keimanan. Yang keempat, menyadarkan diri bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingat dampak buruk hasad terhadap fisik dan mental. Nah, itu materi bab ketiga tentang membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dicerna dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri materi pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.